Bayi baru lahir akan mengalami banyak sekali perubahan pada sistem di tubuhnya. Karena pada saat di dalam kandungan, apapun yang dibutuhkan oleh janin itu masih didapatkan dari ibunya yang disalurkan melalui tali pusat. Dan juga sistem tubuh pada bayi saat masih di dalam kandungan itu masih dalam proses penyempurnaan. Jadi saat bayi tersebut sudah ada di dunia luar, maka bayi harus bisa beradaptasi dengan semua perubahan yang ada. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang beberapa perubahan pada sistem tubuh bayi baru lahir. Yuk, check it out! Perubahan sistem yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah metabolisme glukosa. Kemudian kita juga akan membahas tentang metabolisme gastrointestinal. Kemudian juga kita akan membahas tentang sistem kekebalan tubuh. Yuk, kita saksikan videonya. Metabolisme glukosa. Pada saat bayi masih di dalam kandungan, maka janin tersebut akan mendapatkan asupan glukosa itu dari ibunya yang dialurkan melalui tali pusat. Kemudian janin akan menyimpan simpanan glukosa tersebut di dalam hati yang dibantu oleh insulin. Nah, simpanan glukosa ini akan digunakan sebagai energi pada saat bayi baru lahir dan juga cadangan glukosa ini tapi tidak bisa bertahan lama, yaitu hanya beberapa jam saja setelah bayi lahir. Manfaat atau fungsi glukosa pada tubuh janin yaitu yang pertama untuk menyeimbangkan gula darah, kemudian juga dapat membantu fungsi otak, dan yang terakhir yaitu sebagai bahan bakar atau sumber energi pada bayi. Lalu kalau misalkan bayi kekurangan glukosa, gimana ya? Terus tanda-tandanya? Kalau pengobatannya gimana ya? Yuk kita bahas bersama. Gangguan kurang gula darah pada bayi baru lahir disebut dengan hipoglikemia neonatus. Untuk neonatus normal kurang dari 72 jam, dapat dikatakan sebagai hipoglikemi apabila kadar gula dalam darahnya itu kurang dari 47 mg per desiliter. Sedangkan untuk neonatus prematur yang usianya di bawah 1 minggu, dapat dikatakan hipoglikemia apabila kadar gula darahnya kurang dari 25 mg per desiliter. Hipoglikemia dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Di sini yang kita bahas yang pertama adalah bayi lahir dari ibu dengan obesitas. Saat di dalam kandungan, janin akan memperoleh asupan glukosa yang melimpah. Namun saat bayi lahir, maka asupan glukosa dari ibu ke bayi pun juga terputus. Sehingga bayi yang biasanya mendapatkan asupan glukosa yang banyak dan tiba-tiba berhenti, nah hal inilah yang bisa menyebabkan hipoglikemia pada bayi baru lahir. Yang kedua ada bayi prematur. Bayi prematur biasanya akan mengalami IUGR atau pertumbuhannya yang sedikit terlambat, sehingga sistem pada tubuhnya pun juga ikut terhambat. Karena adanya perhambatan tersebut, sehingga janin yang prematur pun juga kurang maksimal dalam menyimpan asupan glukosanya. Jadi hal tersebut bisa menjadi kemungkinan besar terjadinya hipoglikemia pada bayi baru lahir. Jadi karena memang asupan glukosanya yang kurang semenjak di dalam kandungan, saat bayi lahir ke dunia luar pun, maka hal tersebut bisa berdampak kepada hipoglikemia. Faktor yang ketiga yaitu adanya penyakit metabolik bawaan. Artinya hipoglikemia ini biasanya diturunkan oleh keluarga dari si bayi tersebut. Akibatnya terjadilah defisiensi hormon, yang artinya kondisi ketika di mana tubuh manusia tidak mendapatkan cukup hormon untuk mengolah metabolisme tubuhnya secara baik. Faktor selanjutnya adalah bayi yang stres selama kehamilan dan juga persalinan. Bayi yang stres akan mengalami metabolisme tubuh yang lebih cepat, sehingga bayi tersebut akan membutuhkan lebih banyak energi, dan di mana energi tersebut berasal dari asupan glukosa. Apabila selama masa kehamilan bayi tersebut mempunyai sedikit simpanan glukosa, maka hal tersebut dapat mengakibatkan bayi baru lahir dapat mengalami hipoglikemia. Selanjutnya yaitu adalah penanganan hipoglikemia neonatus. Hal pertama yang bisa kita lakukan yaitu adalah kita dapat memberikan ASI sesering mungkin kepada bayi. Kenapa demikian? Karena satu-satunya nutrisi yang bisa dikonsumsi oleh bayi yaitu hanyalah ASI ibu sendiri. ASI transisi itu mengandung banyak sekali lemak dan glukosa sehingga sangat baik untuk proses penyembuhan bayi dengan hipoglikemia. Namun apabila memerlukan maka segera lakukan rujukan ya supaya cepat tertangani. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yuk. Selanjutnya ada perubahan sistem metabolisme gastrointestinal pada bayi baru lahir. Sistem gastrointestinal adalah serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan,
Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Adaptasi sistem saluran pencernaan. Bayi baru lahir cukup bulan sudah pasti mampu untuk menelan. Bayi baru lahir cukup bulan juga pasti sudah mampu mencerna dan mampu memetabolisme, menyerap protein sederhana serta lemak pengemulsi. Bayi baru lahir mempunyai usus yang lebih panjang dalam ukurannya jika dibandingkan dengan orang dewasa. Keadaan ini menyebabkan area permukaan untuk absorpsi lebih luas. Bising usus pada keadaan normal dapat didengar pada 4 kuadran abdomen dalam jam pertama setelah lahir. Jadi, saat lahir saluran cernanya steril. Sekali bayi terpapar dengan lingkungan luar dan cairan mulai masuk, bakteri masuk ke saluran cerna. Flora normal usus akan terbentuk setelah beberapa hari pertama kehidupan. Sehingga meskipun saluran cerna steril saat lahir, pada kebanyakan bayi bakteri dapat dikultur dalam 4 jam setelah lahir. Bakteri ini penting untuk pencernaan dan untuk sintesis vitamin K. Enzim-enzim penting untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak sederhana ada pada minggu ke-36 sampai 38 usia gestasi. Bayi baru lahir cukup bulan mampu untuk menelan, mencerna, memetabolisme, dan mengabsorpsi protein dan karbohidrat sederhana serta mengelmusi lemak. Feses pertama yang diekskresi oleh bayi disebut mekonium. Biasanya mekonium berwarna gelap, hitam kehijauan, kental, konsistensinya seperti aspal, lembut, tidak berbau dan lengket. Mekonium terkumpul pada usus fetus sepanjang usia gestasi, mengandung partikel-partikel dari cairan amnion seperti sel kulit dan rambut, sel-sel yang terlepas dari saluran cerna, empedu, dan sekresi usus yang lain. Feses mekonium pertama biasanya keluar dalam 24 jam pertama setelah lahir. Jika tidak keluar dalam 36 sampai 48 jam, bayi harus diperiksa patensi anus, bising usus, dan distensi abdomen dan dicurigai kemungkinan obstruksi. Tipe kedua feses yang dikeluarkan oleh bayi disebut feses transisional. Biasanya berwarna coklat kehijauan dan konsistensinya lebih lepas daripada feses mekonium. Feses ini merupakan kombinasi dari mekonium dan feses susu. Keadaan feses selanjutnya sesuai tipe makanan yang didapat oleh si bayi. Kemudian di sini ada keadaan sebelum lahir. Jadi, sebelum lahir, sistem gastrointestinal relatif inaktif. Fetus menelan cairan amnion dan memperlihatkan gerakan mengisap dan menelan dalam uterus. Lalu, tidak ada makanan yang diterima melalui IGT dan tidak terjadi pengeluaran feses pada keadaan hipoksis atau distres, sphincter anal relaksasi, dan mekonium terlepas ke dalam cairan amnion. Nah, jika sudah lahir, bayi mampu menghisap dan menelan. Bayi juga mudah menelan udara selama makan dan menangis. Kemudian, peristaltik aktif pada bagian abdomen yang lebih bawah karena bayi harus mengeluarkan feses. Tidak adanya feses dalam 48 jam pertama mengindikasikan obstruksi isi usus. Setelah lahir, bayi baru lahir mengalami perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam beberapa fase yang tidak stabil. Selama jam-jam pertama, bayi baru lahir terus mengalami perubahan, dikenal dengan periode reactivity. Pengetahuan tentang ini membantu mendukung attachment orang tua dan bayi dan pemberian feeding. Ketika bayi baru lahir terbangun dari periode tidur, mereka akan masuk ke periode kedua reactivity. Periode ini dapat berlangsung 4-6 jam. Bayi baru lahir menjadi berkeinginan terhadap makanan, seperti memperlihatkan aktivitas, mencari puting, menghisap, dan menelan. Feeding mungkin dapat dimulai jika ia belum dimulai,
pada periode awal reaktiviti. Kemungkinan mekonium keluar selama periode ini. Sekresi mukus meningkat dan bayi baru lahir dapat mengalami GAG atau regurgitasi. Feeding menyebabkan bayi baru lahir mempunyai stol. Peristaltik menjadi cepat dan meningkat dengan pemberian makanan. Refleks gastrokolik dapat terangsang saat lambungnya terisi, menyebabkan peningkatan peristaltik usus. Bayi akan mengeluarkan feses selama atau setelah pemberian makanan. Feses mekonium juga dapat keluar ketika dilakukan pengukuran suhu rektal. Meskipun pengukuran suhu rektal tidak direkomendasikan, termometer dapat dimasukkan dengan hati-hati ke dalam rektum untuk mengetahui potensi anus dan merangsang pengeluaran feses mekonium. Keterlambatan feeding menyebabkan stasis usus, sehingga isi usus yang mengandung mekonium lama untuk dikeluarkan. Mekonium merupakan penyimpanan bilirubin dalam jumlah yang sangat besar, dan ini dapat diabsorpsi kembali ke dalam sirkulasi jika tertunda untuk dieliminasi. Kegagalan dalam membersihkan mekonium dengan cepat dapat mempertinggi reabsorpsi usus dan meningkatkan bilirubin serum. Temanya adalah kekebalan tubuh bayi baru lahir. Bayi baru lahir memiliki daya tahan tubuhnya sendiri, di samping karena daya tahan tubuh yang dibuat secara alami. Bayi juga mendapatkan kekebalan yang diturunkan dari ibu dalam bentuk antibodi, baik melalui darah saat dalam kandungannya maupun lewat ASI saat proses menyusuinya. Kehamilan usia tua dan mendekati hari kelahirannya, maka sistem kekebalan tubuh ibu akan ditransfer ke janin melalui pembuluh darah dan plasenta. Komponen sistem kekebalan tubuh yang diberikan ibu pada janin yaitu imunoglobulin atau disebut IgB. IgB adalah jenis antibodi yang dibentuk oleh tubuh untuk melawan racun, bakteri, virus, dan zat asing lainnya. Ini adalah manfaat kolostrum ASI bagi baru lahir. Menurut sistem WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama ibu menyusui, sebaliknya melanjutkan pemberian ASI hingga anak berusia 2 tahun lamanya, disertai dengan makanan pendamping ASI MPASI. Nah, alasannya adalah karena ASI merupakan sumber utama nutrisi bagi ASI, mengandung lemak, protein, gula, enzim, antibodi, dan sel-sel darah putih yang membutuhkan oleh tubuh bayi untuk membangun sistem imunisasi dan sistem kekebalan tubuh agar kuat melawan virus, penyakit, dan infeksi-infeksi lainnya. Nah, selanjutnya, berapa lama antibodi ibu dapat bertahan di dalam tubuhnya? Apakah kalian tahu kapan bayi menghasilkan sistem imunnya sendiri? Umur bayi akan secara alami membentuk antibodinya sendiri. Antibodi yang berhasil diterima bayi dari ibu melalui ASI lama-lamanya akan menurun ketika bayi berumur 2 hingga sampai 3 bulan. Bayi sudah mulai membangun sistem kekebalan tubuhnya sendiri dan memproduksi antibodi sendiri setelah bayi memasuki usia umur 6 bulan. Maka sistem kekebalan tubuhnya sudah bisa bekerja secara normal, layaknya sistem kekebalan tubuh pada orang dewasanya. Nah, selanjutnya pemberian imunisasi. Tanda bahaya pada bayi baru lahir yang pertama, tidak mau menyusui, yang kedua tali pusat kemerahan, yang ketiga BAB berwarna pucat, yang keempat demam panas tinggi. Nah, cara meningkatkan daya tahan tubuh bayi agar tidak mudah sakit.